Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bagas Olivia Rizky Putra Wahyu dengan NPM 062001073335. Ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan pada modul 5, yaitu materinya adalah treat. Yang pertama yaitu percobaan pada modul 5, implementasi treat dengan treat class sebagai parent. Salah satu cara membuat treat adalah dengan mengextend class treat langsung pada programnya. Ini yaitu kelasnya adalah Java Lab dengan mengextend pada kelas treat. Dan dalamnya adalah dapat metode run dan akan melakukan treat berjalan. Dan itu pada metode mainnya T1 sebagai objek pada kelas Java Lab. Setelah itu T1 dengan metode start dan hasil programnya adalah treat berjalan. Selanjutnya yaitu implementasi treat dengan interface runnable. Selain dengan mengextend kelas treat, kita juga dapat membuat treat dengan cara mengimplementasikan interface runnable. Langsung pada programnya yaitu nama kelasnya itu implement runnable, dan kelas ini mengimplement pada kelas runnable. Pada metode runnya yaitu menampilkan sistem berjalan, dan pada metode mainnya M1 sebagai objek baru pada kelas implement runnable, dan treat T1 nya adalah sebagai objek pada treat, dan new treat dengan parameter M1 dan T1 dengan pointer metode start, dan hasilnya yaitu sedang berjalan. Dan yaitu implementasi treat dengan instance dari kelas treat. Selain mengimplementasi interface runnable atau mengextend kelas treat, kita juga bisa membuat treat dengan cara langsung membuat instance dari kelas treat. Pada programnya yaitu kelasnya bernama contoh, dan langsung pada metode mainnya objek base sebagai objek baru pada treat, dan parameter new runnable. Dalamnya 4 metode run dan melakukan sedang berjalan. Selanjutnya pada line 10 T pointer start, metode start, dan hasil outputnya adalah sedang berjalan. Selanjutnya implementasi treat dengan membuat instance dari kelas treat. Apakah sebuah treat dapat dijalankan lebih dari satu kali? Berikan alasan dan langsung pada programnya. Dia dapat kelas yaitu bernama test treat twice 1 dan mengextend pada kelas treat. Dan pada dalamnya yaitu dapat metode run dengan menampilkan sedang berjalan. Selanjutnya metode main T1 sebagai objek baru pada kelas test treat twice 1, dan dalamnya T1 dan pointer start sebanyak 2 kali. Jika di run, maka akan menghasilkan sedang berjalan, tetapi terdapat exception yaitu illegal treat exception. Dan yang saya jawab adalah tidak, karena itu tadi
hasil runningnya outputnya sedang berjalan, tetapi ada tampilan illegal state exception karena objek T1 ini dieksekusi dua kali atau dipanggil pada objek yang sama. Jika ini dihilangkan satu, maka hasilnya adalah yang berjalan dan sukses. Itu menurut jawaban saya. Selanjutnya yaitu menjalankan treat dengan memanggil method run. Dapatkah kita menjalankan treat dengan hanya memanggil method run saja? Langsung pada programnya, yaitu pada kelas test call run 1 dan mengextend kelas treat. Di dalamnya dapat method run dengan menampilkan sedang berjalan, dan selanjutnya method main T1 sebagai objek baru pada kelas test call run 1 dan T1 pointer method run. Jika dijalankan akan menghasilkan sedang berjalan. Dan jawaban saya adalah bisa, karena pada kelas test call run 1 mengextend kelas treat dan terdapat method main sebagai eksekusi pada method run tadi. Dan selanjutnya itu permasalahan ketika memanggil method run. Apa yang terjadi jika kita menjalankan treat dengan memanggil method run? Apa perbedaan method run dan start? Untuk buat analisanya perbedaan pemanggilan method run dan start. Langsung pada programnya. Sini yaitu kelasnya yaitu test call run 2. Pada kelasnya bernama dan mengextend pada kelas treat. Di dalamnya itu method run berisi perulangan for, yaitu parameter i bernilai 1 dan i kurang dari 5 dan i increment. Di dalam try-nya yaitu treat dan pointer strip ber 500 dan dalam catch-nya yaitu interrupt exception sebagai kesalahannya atau mengabaikan kesalahannya. Dan selanjutnya yaitu metode mainnya T1 sebagai objek baru pada test call run 2, T2 sebagai objek baru pada kelas test call run 2. T1 dan pointer run, T2 dan pointer run. Jika dijalankan, kan hasil outputnya adalah angka 1 bernilai kelas 1 dengan jumlahnya yaitu 8 dengan secara menurun, dan runtime-nya adalah 4 second. Selanjutnya dengan menggunakan metode start, metode argumen atau metodenya sama, cuma perbedaannya dia menggunakan metode start. Dan dijalankan, hasilnya adalah angka 1 berjumlah 8 secara menurun, dan runtime-nya 5 second. Sebelumnya adalah second
Kalau memakai start, cek kan sama. Dan jawabannya saya adalah yang terjadi initial outputnya yaitu angka 1 punya 8 secara menurun. Dan perbedaannya itu method run adalah status treat berubah menjadi runnable. Artinya treat sudah memenuhi syarat untuk dijalankan oleh JVM. Sedangkan method start adalah alokasi memori untuk treat yang dibuat. Pada modul 6 tugas pendahuluan yaitu service pada Windows. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama percobaannya adalah buat penjadwalan pada service untuk update. Selanjutnya langkah pertama yaitu tekan Win bersama dengan R, huruf F, R, lalu ketik service.msc untuk masuk ke service. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya yaitu pilih Windows Service dan kemudian Properties. Yang dipilih yaitu Windows Update. Setelah itu klik Properties, klik kanan dan pilih Properties. Selanjutnya yang ketiga yaitu salin nama pada Windows Service tadi yang dipilih. Ya, yang dipilih yaitu tadi Windows Update. Setelah di Properties, pilih di generalnya, pilih service name-nya dan kopikan. Serinya copy. Selanjutnya itu buka notepad dan isikan perintahnya yaitu net stop dengan pastekan nama service-nya tadi, service name-nya. Di bawahnya yaitu net start. Kopikan nama servisnya. Terus selanjutnya simpan notepad itu, usahakan file bernama update.bat, jadi bukan txt. Selanjutnya yaitu tekan WinR lalu ketik tax sc hd.msg yaitu klik OK. Dan langkah selanjutnya yaitu untuk membuat task, yaitu klik create untuk membuat new task. Nah, selanjutnya yaitu pada general isikan seperti ini, create new task. Nah, pada namanya itu ketik update. Di deskripsinya dengan nama dan npm-nya. Dan perintahnya yaitu run only, dibiarkan. Langkah selanjutnya pada menu triggernya misalkan pilihannya adalah add lock on. New, membuat trigger baru. Nah, di bagian the task-nya usahakan add lock on any user dan enable dibiarkan.
Selanjutnya yaitu oke. Ini pada menu actionnya ditambahkan script dan arahkan ke file path yang tadi, dan actionnya yaitu start program. Pilihnya pada update path, saya taruhnya di desktop yang ini, filenya yang tadi. Filenya oke. Angka selanjutnya yaitu jika sudah cek pada bagian task schedule library apakah sudah ada penjadwalan untuk update tadi yang bernama update. Ya oke. Dan ada update dengan nama tadi. Dan hasilnya seperti ini.